Oke, selamat siang. Yang Pak. Yang Pak. Yang Selamat siang semuanya, teman-teman. Yang Mbak. Siang Pak. Cek. Wah, kok saya nggak? Mana ya, Pak? Hostnya siapa ini? Selamat siang. Semuanya dengar saya? Yang Pak. Yang Pak. Yang Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Cek. Cek. Masuk Pak. Masuk Pak. Masuk Pak. Masuk Pak. Masuk Pak. Masuk Pak. Cek. Masuk Pak. Masuk Pak. Cek. Oh, Kenyang guys. kok saya nggak bisa dengar suara yang lain, Pak? Bisa. Ini ada yang unmute, Pak. Tapi nggak. Suara mereka nggak ada. Saya rusak. Bentar ya, saya cek ya. Oke, mungkin headset saya rusak ya. Saya nggak dengar suara kalian. Ada di sini. Kayaknya itu yang ada mikrofonnya. Cek. Masuk. Pak. Masuk Pak. Sama, Pak, nggak ada, Pak. Software paling itu. Masuk. Ya, oke deh. Kita mulai aja ya. Teman-teman, saya nggak bisa dengar suara kalian. Nggak tahu, mungkin ada masalah ya. Karena dari tadi jaringannya saya di kampus dan di sini jelek jaringannya. Tadi aja udah terkeluar beberapa kali ya. Nggak apa-apa, kita mulai aja ya. Nanti ini baru ada 78, harusnya ada 95 orang ya untuk kelas ini. Dan di sini juga kita live ini di-share ke YouTube ya untuk teman-teman di kelas SI. Jadi untuk yang nonton di YouTube, selamat datang, salam kenal. Mungkin perkenalkan dulu untuk semuanya yang di YouTube, nama yang di teman-teman yang SI maksud saya. Nama saya Reza Wardana. Harusnya kita udah pernah ketemu sebelumnya, karena saya udah pernah ngisi juga sebenarnya acara kalian ya SI.
Oke, hari ini kita langsung bahas. Ada beberapa materi yang akan saya bawakan. Oke, yang pertama nanti akan kita bawakan itu, nah ini materi pertama nanti yang akan kita bawakan. Ini materi pengantar sebelumnya. Oh ya, untuk teman-teman ADJK sebelumnya, kita ngulang materinya dari awal ya. Saya udah konsultasi dengan Bu Kaprodi, bahwa materi kalian karena belum pernah dapat sebelumnya, jadi ini materinya di awal kita bahas tentang ini. Untuk yang mau bertanya nanti silahkan lewat chat aja, karena saya nggak bisa dengar suaranya ya. Oke, kita bahas. Ini materi pertama, itu tentang transmisi, data transmisi. Jadi kalau kita bicara tentang jaringan, ya semuanya pasti udah paham bahwa kita pasti lewat transmisi data. Transmisi media maksud saya. Mau itu kalian pakai kabel, ataupun kalian pakainya non-kabel. Ya. Oke, langsung aja. Nah, intinya sebenarnya apa? Intinya jaringan ini, intinya adalah sebuah jaringan itu bisa saling terhubung. Hanya itu, ya hanya itu. Hanya bisa, yang penting bisa mengirimkan data. Masalah lainnya, masalah nanti ada latensinya, jitter, bandwidth-nya, dan segala macam, itu urusan belakangan. Yang pertama, fokusnya adalah A terhubung dengan B. Fokus utamanya itu. Nah, untuk bisa A ini terhubung dengan B, maka harus melewati sebuah media. Yang disebut nanti adalah physical. Wah, kalau misalnya wireless gimana, Pak? Nggak ada physicalnya dong? Ya enggak. Kalau wireless itu tetap disebutnya physical. Kenapa? Hanya tidak terlihat aja. Bukan berarti kalau physical itu harus ada bentuknya gitu ya. Kayak kita hanya tidak bisa melihatnya saja. Tapi nyatanya ada. Oke. Nah, ini salah satu bentuknya. Ini adalah kabel koaksial. Oh, sekarang masih ada nggak yang kayak gini? Hampir nggak ada lagi ya yang pakai ini. Kalau mau lihat bentuknya koaksial gimana? Mungkin di sini masih ada yang di kosan atau di rumahnya pakai TV kabel. Ya, pakai TV kabel yang di share apa ya? Tepian TV gitu ya. Nah, atau apalah providernya di sini yang pakai. Nah, ini bentuknya adalah satu tunggal. Kalau dulu dipakai, ini dulu sangat terpakai ya. Biasanya buat antena. Ya. Nah, kalau sekarang udah jarang atau hampir nggak ada. Saya bisa pastikan mungkin hampir nggak ada yang pakai ini untuk jaringan komputer. Kalau mau lihat bentuknya, ya itu tadi saya bilang. Masih dipakai untuk kabel TV kabel masih dipakai. Ada dua tipe, ada yang thin coaxial, ada yang thick coaxial. Standarnya ditulisnya 10-2 dengan 10-5. Itu yang bedakan apa? Yang bedakan maksimum transmisinya, gitu, jaraknya. Jadi kalau misalnya 10-2 itu bisa 185 meter, kalau yang 10-5 itu bisa 500 meter. Oke, ini koaksial. Pertama kabel koaksial. Yang kedua, nah ini yang paling populer mungkin atau yang paling kalian pahamin, yang pasti semuanya udah pernah megang, terutama kalau yang dari SMK ya. Ini pasti ada kerimping-kerimping. Pak, kita nggak usah ngerimping-ngerimping ya, nggak usah lah. Ya, masa kalian mau udah di S1 masih mau ngerimping-ngerimping gitu ya, nggak usah. Kalau mau coba silahkan beli sendiri koaksialnya, koaksial Ethernetnya. Ada beberapa tipe, ada yang UTP, ada yang UTP, ada yang STP. Yang biasa dijual ada yang UTP yang seperti ini, yang nggak ada pembungkusnya. Yang STP gimana? Yang STP, S itu sealed ya. Jadi ada pembungkusnya. Bedanya cuma itu. Jadi ada pembungkusnya di sini. Nah, ini kabelnya jumlahnya ada 8. Pasang-pasangan seperti ini. Konektornya namanya RJ45. RJ45. Ya. Ada yang bentuknya mirip seperti ini juga, tapi kakinya cuma ada 4. Jangan tertukar. Yang itu untuk kabel telkom, kalau dulu ya kabel telepon.
Bentuknya mirip. Tapi pinnya kalau kalian lihat cuma ada 4. Nah itu dia untuk kabel telepon, jangan tertukar. Sekarang udah hampir nggak ada yang pakai ya, karena dulu kalau di rumahnya masih ada pakai yang speedy, nah itu masih pakai. Tapi kalau sekarang udah rata-rata udah pakai fiber semua ya. Jadi rata-rata udah nggak ada yang kayak gini. Oke, standarnya dia ada 10 base T, 100 base TX, sama yang 1000. Nah, maksimal jaraknya sama 100 meter, bisa nggak lebih dari 100 meter? Sebenarnya ada amplifier-nya ya, tapi saya pribadi sebenarnya nggak pernah pakai juga. Nggak tahu saya bisa lebih dari 100 meter apa enggak. Nah, ini yang membedakan apa? Kenapa ada 10 kalau kalian lihat ini semuanya kodenya adalah 10. Ya, standarnya 10, ini 10. Nah, kalau ini kenapa ada 10, ada 100. Kenapa ada 10, ada 100, kenapa ada 10? Nah, ini menandakan kecepatannya. Jadi kalau misalnya yang 10 itu cat, biasanya kalau kalian beli kabel itu dia mau cat berapa? Mau cat 3, sekarang jarang sih. Biasanya yang mau dijual tuh cat 4, cat 5, atau 5E. Nah, kalau misalnya 10 berarti kecepatannya sampai 10 Mbps. Kalau 100 berarti sampai 100 Mbps. Kalau 1000 berarti kecepatannya sampai 1000 Mbps. Nah, ada cat yang di atasnya nggak Pak? Ada cat 6. Cat 6. Ada di atasnya. Bedanya apa? Kalau cat 6 itu dia biasanya STP. Ya. Kalau ini standarnya adalah untuk UTP yang nggak bersil. Oke, itu ya. Kemudian yang sekarang populer lagi, apa itu? Ada fiber optik. Nah, fiber optik ini bedanya apa? Kalau misalnya kita lihat yang sebelum-sebelumnya, ini Ethernet, ini koaksial, ini semuanya pakai apa? Kabelnya tembaga. Fiber optik seperti namanya, optik berarti dia pakai serat kaca. Oh, emang kaca bisa transfer data? Ada yang pernah nyoba? Emang kaca bisa transfer data? Nah, jadi cara kerjanya berbeda. Jika yang kabel, jika ini kabel tembaga, maka sistem kerjanya adalah dialirkan di sini. Datanya dialirkan. Sama seperti kalian nyetrum, sama persis. Kalau misalnya fiber optik gimana? Kalau fiber optik, dia seratnya kaca, di tengah-tengahnya itu bolong. Cara kerjanya adalah memantulkan aliran datanya. Di gelombang tadi diantulkan. Pakainya apa? Cahaya. Kalau misalnya dia kaca, ya pakainya cahaya. Dipantulkan seperti ini. Nah, makanya dia ya disebut lebih cepat. Selain lebih cepat, apalagi kelebihannya, selain lebih cepat, dia distance-nya bisa jauh. Karena dia dipantulkan secara terus-menerus, maka dia konsisten. Gitu ya, cahayanya dia konsisten. Sedangkan kalau tembaga, seperti kalian tahu, aliran listrik kalau kalian alirkan, ada batasannya. Seberapa jauh gitu ya. Ya kalian lihat petir nyambar, misalnya nyambar tembaga gitu ya, misalnya ini tembaga, ada petir gitu nyambar. Nah, di sini dia nggak misalnya ujungnya di sini, ujung tembaganya di sini. Nah, paling yang hangus cuma sampai sini kan, nggak akan sampai ujung sini. Kenapa? Karena ada aliran, ada batasannya. Sedangkan kalau misalnya fiber itu karena dia dipantulkan terus-menerus, maka dia konsisten. Kelebihannya adalah jaraknya akan bisa lebih jauh. Kalau misalnya kurang gimana? Kurang tambah amplifier lagi. Gitu ya. Dan seterusnya. Oke, itu media yang lain. Nah, ada juga yang lain lagi adalah serial. Serial masih dipakai nggak serial? Masih, ya. Sampai sekarang masih dipakai. Tapi kalau kalian mau lihat yang dipakainya di kehidupan kalian sehari-hari dulu, sekarang udah nggak ada ya rata-rata ya. Tapi kalau misalnya masih ingat ada printer zaman dulu, itu kabelnya kepalanya seperti ini. Mungkin zaman kalian udah nggak ada ya. Coba kalian tanya ke bapak kalian atau om gitu ya. Ada nggak dulu printer yang kayak gini tuh? Kalau ada atau ada yang punya komputer jadul,
cek aja di belakangnya ada port serial seperti ini. Pinnya ada 32. Nah, itu adalah serial. Sekarang masih dipakai nggak? Masih dipakai. Nah, pakainya apa? Nanti kita coba ya. Nanti teman-teman nanti untuk kalau materinya Huawei nanti pakainya INSP. Ya, nanti dicoba. Atau kalau ada yang mau coba-coba sekarang pakai paket tracer bisa juga, sama aja kok. Ya. Cuma nanti ya sintaknya aja yang beda gitu ya, komennya saja yang berbeda gitu. Nah, gimana sebuah signal atau data itu dikirimkan? Jadi ada yang disebut dengan signal encoding, ada yang disebut dengan decoding. Sorry. Oke. Ada yang disebut dengan encoding, ada yang disebut dengan decoding. Nah, itu apa? Jadi sebuah data yang dari kalian tadi, data dari komputer kalian, dari PC kalian, gimana cara mengirimkannya? Ketika dia mau dikirimkan ke PC lain, maka dia harus diubah dari data yang tadi, misalnya tulisan kalian bentuknya Word.doc misalnya, akan diubah menjadi file binary. Setelah itu akan dikirimkan. Misalnya nih PC A, ini PC B. Dikirimkan ke sini, diterimanya dalam bentuk apa? Diterimanya lagi dalam bentuk binary lagi. Nah, kalau dia diterima dalam bentuk binary bisa dibaca nggak? Enggak. Sama komputernya kalian bisa baca nggak? Bisa sih, Mbak, tapi harus ngubahnya dulu dan segala macam, ribet kan? Nah, maka di sini harusnya sudah diterima lagi dalam bentuk .doc. Aduh, bentar ya. Dalam bentuk .doc. Dokumen. Nah, proses ini disebut encoding. Dan decoding. Jadi proses perubahan dari bentuk file aslinya menjadi bentuk binary yang akan siap dikirimkan itu disebutnya adalah encoding. Ini ya, encodingnya. Dan perubahan bentuk dari binary menjadi dokumen yang akan kalian buat lagi itu disebutnya adalah decoding. Paham ya? Harus diubah dalam binary, Pak? Iya, harus diubah dalam binary untuk dikirimkan. Jadi bentuk signalnya hanya 101010 terus. Paham ya? Oke. Nah, ada juga yang disebut dengan nanti ini kita pengenalan beberapa istilah dulu ya. Ada yang disebut dengan collision domain. Nah, jadi dalam bentuk sebuah jaringan itu adalah seperti ini ya. Bentuknya adalah seperti ini. Dan mungkin lebih banyak lagi. Signal inside network are susceptible to collision. Jadi sebuah jaringan jika dia memiliki alamat yang sama atau misalnya terhubung langsung seperti ini, maka dia akan memiliki satu collision domain. Ini sama nanti ketika kalian pakai beberapa perangkat seperti hub. Maka satu hub ini akan memiliki satu collision domain. Nah, gimana kalau misalnya kita bagi dia dalam beberapa part, gitu, dalam beberapa bagian. Kalau misalnya nanti dia sudah melewati router, maka dia akan punya collision domain yang berbeda. Ya. Tapi kalau misalnya dia masih dalam satu jaringan, dalam hub seperti ini, ataupun dalam switch, nanti kalau misalnya dalam satu jaringan, maka dia hanya memiliki satu collision domain. Nanti kita akan bahasnya lebih lanjut. Ya. Kedepannya akan kita bahas, mulai pengenalan perangkat, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ada juga metode pengiriman. Metode pengiriman itu gimana? Metode pengiriman data itu disebutnya duplex. Ya, duplex. Jadi ada yang cuma setengah,
half, ada yang full. Bedanya apa? Half itu dia hanya bisa mengirimkan data dan menerima data hanya dalam satu waktu. Hub duplex. Ini juga berlaku untuk nanti sebuah perangkat namanya hub. Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut. Hub duplex ini seperti ini. Jadi dikirimkan data, kalau ada yang mengirimkan data, ada yang membalas dalam waktu bersamaan, gimana? Tabrakan. Kebuang datanya, nggak bisa dipakai. Nah, kalau full duplex gimana? Kalau full duplex dia bisa mengirimkan data dan menerima data dalam dalam waktu yang sama, dalam bersamaan. Bedanya di sana. Oke, ini nanti saya bagikan ya. Kita membaca sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini materi pertama dulu. Ada pertanyaan? Ada nggak suara saya nih? Ada suaranya. Ada Pak. Halo? Suara kalian nggak terdengar ya? Jadi kalau ada pertanyaan, kalian ketikkan aja di chat. Untuk yang di YouTube juga boleh ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kalian munculkan, tulis saja di komen. Ada Pak, silakan. Si siapa ini? Said Saleh atau si Hafni, silakan. Kalau ada pertanyaan. Oh. Silakan, ada pertanyaan? Iya, materinya nanti saya share di MOS. Ini pertanyaannya, materinya bisa di-share di MOS. Iya, nanti saya share di MOS, senang aja. Yang lain pertanyaannya, pertanyaan tentang materi ya? Ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ya, kita masih ada. Kalau cukup kita 2 slide lagi, tapi kalau misalnya nanti kelamaan kita nggak lanjut. Materinya bisa di-share ya. Iya. Oke lah, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang media. Kita udah ngomongin tentang media. Jadi kalau misalnya kita manusia aja gitu ya, kita kalau mau ngomong harus ada medianya, benar ya? Kalau manusia dengan manusia ngomong misalnya saya menyampaikannya lewat mulut saya, datanya berupa suara, dan kalian menerimanya lewat telinga kalian, benar gitu ya? Medianya apa kalau di manusia? Medianya kalau manusia adalah suara. Kalau ada jaminan kita ngomong seperti ini, kalau kita ngomong secara langsung, maksudnya medianya adalah udara. Jadi suara saya merambat lewat udara, suara adalah data, mulut saya istilahnya itu adalah card-nya. Kalau misalnya di komputer itu LAN card gitu atau wireless card gitu ya. Telinga kalian juga sama, itu adalah card-nya. Medianya adalah udara. Nah, kalau misalnya komputer gimana? Kalau komputer medianya seperti tadi, macam-macam. Ada yang berupa tembaga gitu ya. Contohnya misalnya seperti koaksial, atau misalnya serial, atau misalnya Ethernet. Ada yang berupa juga medianya seperti kaca, seperti fiber optik. Ada juga medianya yang non kabel gitu ya. Tadi nggak kita bahas ya. Medianya yang kita bahas tadi yang kabel semua. Oke. Nah,
untuk bisa mengirimkan itu semua paketnya tadi bisa dikirimkan lewat media tadi, maka ada metodenya, nggak sembarangan. Seperti misalnya samalah seperti manusia ya. Ketika kita mau menyampaikan sebuah berita ke seorang, ke teman kita, maka kita bicaranya dalam satu bahasa, misalnya bahasa Indonesia, gitu ya, atau dalam bahasa yang sama. Teman kita dari luar negeri, misalnya dari Afrika, kita dari Indonesia, ngomongnya nggak bisa. Saya ngomong pakai bahasa saya, bahasa Indonesia, dia ngomong pakai bahasa Afrika, gitu nggak bisa. Kita harus menemukan di satu bahasa, misalnya bahasa Inggris. Nah, sama seperti itu. Di sini juga ada metodenya. Lapisan terbawah nanti akan disebutnya dengan Ethernet. Maka yang akan kita bahas hari ini adalah tentang Ethernet framing. Itu metodenya. Oke. Oke, ini silakan baca sendiri. Nanti saya akan bagikan. Nah, jadi ada beberapa standar yang dibuat untuk penyamaan metode tadi. Yang pertama disebut standar TCP/IP. TCP/IP ini sama, sebenarnya ini sama semua ya. Nanti ada layering. Nah, dan ini kita bagi seperti ini. Ada TCP/IP, ada OSI. OSI layer. TCP/IP layer, OSI layer. Untuk yang WAN, itu untuk yang LAN. Itu untuk yang LAN. Untuk yang WAN, nanti ada yang Nopal, ada yang IBM. Tapi ini kita nggak bahas dulu, oke? Kita bahasnya sampai ini aja, sampai OSI dan TCP/IP. Bedanya di mana? Kita coba lihat selanjutnya. Nah, ini untuk yang TCP/IP. Bedanya di mana? Ini untuk yang OSI. Oke, dua ini ya kita bahas. Novel nggak ada kan? Oke, nggak ada. Oke, jadi di sini kita lihat untuk yang TCP/IP dia punya 4 layer. Application, transport, network, dan interface. Oke. Application, transport, network, dan interface. Sedangkan yang OSI layer gimana? Yang OSI layer tadi ada application. Nah, ini dibaginya jadi 7. Ini diingat ya. Dasar semuanya itu dari layer-layer ini. Jadi kalian harus paham tentang ini. Mungkin saya akan agak panjang bahas tentang layer-layer ini. Karena pemahaman kalian tentang jaringan itu utamanya sebenarnya di layer-layer ini. Oke, jadi ada application, presentation, session, transport, network, data link, physical layer. Nah, sama nggak sebenarnya sama yang tadi? Sama nggak sebenarnya sama ini? Sebenarnya sama aja. Jadi kalau misalnya kita bagi seperti ini, application itu apa? Application kalau di OSI layer itu 3 ini, 3 yang paling atas, yaitu application. Bentar ya. Oh. Oke, mungkin aja. Oke, nih kita ulang ya. Di application itu untuk OSI layer, ini untuk TCP/IP. Di sini dibagi jadi 3. Jadi application, presentation, yang satunya lagi apa? Yang satunya session. Ini nggak bisa ditulis ya kalau di sini. Oke, maaf tulisan saya jelek ya. Application, presentation, session. Ini untuk OSI. Oh, yang lainnya gimana? Sama aja. Kalau transport namanya, di OSI apa? Transport juga namanya. Kalau network, ya network juga. Application, presentation ya. Kemudian network interface, kalau di network interface ini ada beberapa nama ya. Ada yang network interface namanya, ada yang data link. Jadi jangan bingung. Kalau misalnya kalian nemukan di beberapa buku namanya data link, sama aja sebenarnya, network interface, data link itu sama.
Nah, kalau misalnya di Ethernet, kalau misalnya di TCP/IP namanya network interface, kalau di sini namanya apa? Data link. Di OSI layer. Yang satunya lagi apa? Terakhir, physical. Wow, berantakan sekali tulisan saya. Oke, jadi sebenarnya sama nggak? Sama aja sebenarnya. Hanya saja pembagiannya berbeda. Pembagian metodenya jadi berbeda. Kalau di OSI dia dibagi jadi 3, application, ada application, presentation, session. Kalau di TCP/IP dijadikan 1. Kemudian di layer paling bawah, yaitu layer Ethernet, itu di TCP/IP jadi 1, network interface. Kalau di OSI layer gimana? Kalau di OSI layer dia dibagi jadi 2, data link dan physical. Physical yang tadi awal kita bahas, itu tentang enkapsulasi, dekapsulasi, itu physical ya. Nah, jadi sama aja nggak? Sama aja sebenarnya. Jadi nggak usah berdebat yang mana lebih bagus, tapi nanti perbedaannya di mana? Perbedaannya mungkin ada sedikit di sini. Pembagian tugasnya kalau untuk OSI jadi lebih detail. Application untuk menampilkan aplikasi yang termuka, kemudian mempersiapkan data, kemudian pembagian sesi itu jadinya berbeda kalau di OSI. Kalau di TCP/IP jadinya 1. Ngaruhnya di mana? Ngaruhnya nanti kalau kalian udah belajar tentang seperti pemrograman jaringan gitu ya, pemrograman berbasis jaringan itu sebenarnya kalau pakainya session itu mungkin pakai seperti PHP atau Java gitu ya, sama sessionnya ada sendiri. Jadi sebenarnya ya kurang lebih sama lah gitu ya. Tapi kalau di sini ya hanya mungkin di OSI biar lebih mudah hafal aja, lebih mudah ingat. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat tugas-tugasnya masing-masing. Nah, ini di OSI layer seperti ini. Tadi kita udah bahas sedikit di awal. OSI layer jadinya 7. Application, presentation, session, transport, network, data link, layer, physical layer. Ada 7. Kalau ribet ngapalinnya gimana? Kalau bisa ini ingat ya. Minimal kalian paham fungsinya gitu. Application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Oke. Di application apa tugasnya di application? Provision of communication between application. Jadi melakukan komunikasi antar aplikasi. Kalau misalnya kalian WA, diterimanya juga pakai WA gitu ya. WA. Kalau misalnya kalian ngirimnya pakai Line, diterimanya juga pakai Line. Jangan sampai nanti kalian ngirimnya pakai WA, diterimanya pakai Telegram. Nah itu nggak komunikasi antar aplikasi gitu kan. Jadi ya seperti itu, harus sama, dikirimnya apa, diterimanya apa. Dikirimnya JPEG, diterimanya juga JPEG. Jangan sampai kalian mengirimkan JPEG, diterimanya dokumen gitu ya. Nah, itu salah gitu. Application itu tugasnya aplikasi. Kemudian tugasnya presentation apa? Tugasnya presentation, data forwarding and encryption atau description. Jadi membungkus data ini tadi di aplikasi, mengenkripsinya atau membuka bungkusnya. Jadi tugasnya adalah mempersiapkan data tadi, kemudian membungkusnya, kemudian atau membuka bungkusnya. Itu tugas di presentation layer. Tugas ini ada nggak kalau di TCP/IP? Ada, tapi ya di layar aplikasi tugasnya. Bedanya hanya di sana. Semua tugas ini semuanya sama. Session apa? Nah, ini saya bilang tadi memanage session. Establish, maintain, and manage session. Ini tugasnya. Jadi manage sessionnya. Sebuah paket dikirimkan waktunya berapa lama. Kalau misalnya waktunya kurang dari 40 detik, lebih dari 40 detik, datanya dianggap korup misalnya. Nah, seperti itu. Ada session-session seperti itu yang harus harus diatur. Atau misalnya yang paling gampang deh yang kalian pernah lihat, kalau misalnya kalian udah connect ke misalnya di Molds gitu, kalian udah connect di Molds lebih dari 10 menit tidak melakukan apa-apa. Maka kalau misalnya 10 menit tidak melakukan apa-apa, kalian akan clock out sendiri. Nah, itu namanya session. Kalau dalam 10 menit tidak ada transmisi data yang dilakukan, maka sessionnya diputus. Nah, itu termasuk session. Gitu ya. Itu tugasnya di sini. Session. Oke, kemudian transport apa? Establish, maintain, and manage end-to-end connection. Jadi, end-to-end connection. Ingat ya, end-to-end connection. Oke, jadi nanti di sini di transport layer itu, ini mainannya apa kalau di transport? Mainannya adalah port.
ada UDP di sini, ada TCP. Nanti port mana yang akan dimasukkan di sini gitu. Nah, itu tugasnya di sini. Network layer itu tugasnya apa? Addressing and routing. Memberikan alamat dan melakukan routing. Routing itu apa? Pencarian jalur gitu. Jadi saya ambil contoh seperti ini, paling gampangnya kalian berjalan dari sini atau kalian ke Unmul dari rumah kalian. Anggaplah misalnya rumah kalian itu di Juanda. Kalian mau ke Unmul. Mau dari Juanda ke Unmul lewat mana gitu. Kalian bisa lewat AWS atau kalian bisa lewat Emyamin, langsung lewat Lembus gitu. Ada 2 jalur kan. Ada lewat Kadioning gitu, lewat apa ya, Kadioning ya namanya itu. Yang naik gunung itu yang itu ya, tahu ya, ke arah Lembus gitu, atau misalnya kalian lewatnya AWS. Nah, 2 jalur ini berbeda. Begitu juga data. Sebuah paket data itu bisa lewat mana aja sebenarnya. Jadi yang terhubung kan sangat banyak. Dia bisa lewat jalur kiri, bisa lewat jalur kanan. Nah, lewat jalur kiri atau lewat jalur kanan itu diatur oleh network layer. Gitu. Atau di sini karena fungsinya adalah routing. Kemudian addressing, pengalamatan. Ada pengalamatan? Iya, ada pengalamatan di sini. Sama seperti kalian berkirim surat, seperti biasa, itu harus ada alamatnya. Kalau misalnya nggak ada alamatnya, yang suratnya nggak bisa dikirimkan. Seperti itu kan. Nah, maka itu juga tugasnya dari network layer. Ada nggak lagi addressing di tempat lain? Ada. Ada di data link itu juga ada addressing, tapi alamatnya berbeda. Kalau di network layer, itu alamatnya adalah IP. Kalau di data link layer, itu adalah MAC address. Jadi ada 2 alamat. IP address and MAC address. Bedanya apa? IP address itu adalah logical address, sedangkan MAC address disebutnya adalah physical address. Oke, masih bingung bedanya di mana physical address dan logical address? Bedanya, kalau misalnya MAC address atau physical address itu berarti melekat di dalam card kalian. LAN card-nya itu melekat di sana. Bisa diubah nggak? Bisa nggak ya? Sebenarnya ada metodenya, tapi rata-rata sebenarnya ribet lah ngubahnya. Dan kalau bisa juga jangan diubah gitu ya. Karena kalau misalnya nanti ketemu dalam satu jaringan, MAC-nya sama, nanti dia dibuang dua-duanya. Nah, rusak, dianggapnya rusak. Gitu ya. Nggak dipakai. Sedangkan kalau IP address gimana? Kalau IP address atau disebutnya logical address, itu nanti kalian pakainya, kalian mau pindah kemana, itu alamatnya bisa berubah. Misal, saya hari ini connect di Unmul, pakai routernya sini, routernya Unmul gitu ya. Saya pakai routernya Unmul, saya pakai router access point-nya itu ruangan ini. Kemudian saya pindah ke ruangan sebelah. Ruangan sebelah access point-nya berbeda lagi. Maka ketika saya pindah dari sebelah sini ke sebelah sana, bisa jadi IP address-nya itu berubah. Gitu. Sedangkan MAC address-nya itu umumnya tetap sama. Tapi nanti ada aturannya. Nanti di sini ada kita bahas kok. Sedangkan physical layer gimana? Bit flow transmission. Ini yang kita bahas di awal tadi. Jadi dia ngubah ke bit, kemudian untuk dikirimkan. Oke, lagi ajan ya di sini ya. Mungkin di tempat teman-teman juga lagi ajan. Kita stop sebentar dulu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Materinya masih lumayan banyak. Baru slide kelima. Ini slide-nya sampai 19. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Materinya bisa di-share, ya bisa pakai Teammate. Atau teman-teman yang di YouTube silakan kita istirahat sebentar karena ini lagi ajan. Bagaimana jika salah satu layer OSI tidak digunakan? Oke, ini ada pertanyaan dari Ramadana UJ ya di YouTube. Bagaimana jika salah satu layer OSI tidak digunakan? Sebenarnya secara sadar ataupun tidak sadar kita pasti menggunakannya, gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak digunakan gimana? Datanya pasti error ya datanya. Gitu. Misalnya aja yang nggak digunakan adalah layer network-nya, maka datanya tidak bisa dikirimkan karena tidak ada pengalamatan dan tidak ada routing-nya, gitu. Jadi nggak bisa dikirimkan. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Putut ya, terkait sarana atau alat apakah berpengaruh terhadap kapasitas bandwidth? Oh iya, pasti ya, sangat sangat berpengaruh. Misalnya saja seperti tadi kita lihat kita pakainya misalnya Cat 4 gitu ya. Cat 4 itu masih standarnya masih di 10 Mbps gitu. Sedangkan kalau misalnya kita udah pakai Cat 5
Apalagi udah pakai 5E gitu ya. Kalau misalnya kita pakai paket 5 aja, paket 5 itu udah 100. Jadi sangat berpengaruh. Itu baru kabel. Belum lagi kita ngomongin tentang routernya gitu dan yang mana. Gitu. Apa saja protokol-protokol dalam setiap layer dan alat yang mengelola data layer tersebut, Pak? Wow. Protokol ini sangat banyak ya. Protokol itu sangat banyak dan pengembangannya pun sangat banyak. Misalnya saya ambil contoh aja salah satu protokol misalnya HTTP misalnya. Nah, tahun 2000-an awal itu baru ada HTTP. Baru ada protokol HTTP. HTTP itu melekat di layer 7 ya, layernya aplikasi. Nah, baru ada HTTP. Gitu. Portnya 80, tapi sekarang udah ada HTTPS. Portnya berapa ya? 443 kalau nggak salah, HTTPS. Jadi dia berkembang terus dan sangat banyak protokol-protokol. Gitu. Dan alat yang mengolah dalam layer tersebut. Maksudnya alat apa ya? Kalau protokol itu sebenarnya logik ya. Protokol ya seperti bahasanya aja, protokol itu apa kalau bahasanya? Bahasanya protokol itu aturan gitu ya. Jadi sebenarnya dia logik. Jadi kalau melekat di alat itu ada nggak ya? Ya beberapa itu nggak melekat di alat sebenarnya. Ada sebenarnya tapi bisa kalian pakai misalnya seperti tadi HTTPS itu nggak melekat di alat. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau ini dari Rizky Pitra Rizal ya di Zoom. Kalau misalkan Pak kita mengirim data gambar misalkan dengan size 10 MB, tapi pas diterima size-nya berubah jadi lebih kecil, itu gimana Pak? Nah itu kerjanya di mana? Itu kerjanya di layar aplikasi. Jadi kompresi itu terjadinya di layar aplikasi. Pengiriman data itu tidak mengenal kompresi sebenarnya. Yang ada adalah cutting atau membagi frame, membagi per frame. Jadi dia dipotong-potong datanya baru dikirimkan. Karena ada nanti ada maksimalnya. Maksimal sebuah data itu bisa dikirimkan berapa itu ada. Oke, jadi kalau misalnya 10 MB, misalnya kayak WA kan maksudnya nih kan. Kalau misalnya kita mengirimkan data di WA itu 10 MB, kemudian kita teman-teman kita di grup menerimanya cuma 1 MB gitu gimana? Ya berarti ada kompresi. Kompresinya terjadi di mana? Di layer paling atas, layer aplikasi. Gitu ya. Bukan di ranahnya di bawah-bawahnya, bukan. Bukan ranahnya network, bukan ranahnya transport gitu. Nanti kita akan bahas detail kok itu satu-satu ya. Tentang apa namanya? Tentang layer. Tapi hari ini kita bahasnya kayaknya sampai Ethernet dulu deh, karena ini udah panjang ini. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, mungkin saya bisa sambil jawab dulu pertanyaannya. Sambil kita nunggu ajannya selesai dulu. Ini ada dosen-dosen juga yang gabung ya. Saya jadi isin ini. Ada Pak Bambang, ada Pak Putut, ada Pak Haryo. Silakan yang mau minum, silakan minum dulu. Yang mau makan boleh sambil makan. Asal jangan ditinggal tidur saya. Saya udah nggak bisa dengar suara kalian, ditinggal tidur lagi.
Oke, saya lanjut boleh ya, teman-teman ya? Mm-mm. Ya, kita lanjut tadi share video. Oke, kita lanjut ya. Ya, tadi kita udah bahas sampai sini. Lanjut. Nah, proses pembungkusan data seperti yang saya bilang tadi, semua data itu akan dibungkus. Jadi kalau misalnya data ini seperti ini, seperti yang kita tahu tadi bahwa 3 layer teratas itu adalah satu sama, bentuknya adalah data. Jadi ini adalah data. Sama seperti di ini sebenarnya, sama seperti di OSI layer tadi. Karena ini semuanya jadi satu, sebenarnya 3 layer teratas ini, maka bentuknya adalah sama. Kemudian di transport layer, dia akan ditambahkan header. Nah, akan ditambahkan header. Isinya apa headernya? Isinya port berapa? Apakah dia data ini termasuk TCP, ataukah dia termasuk dalam UDP? Ataukah nanti portnya port apa? Misalnya, ya apa aplikasi yang dipakai di data di atas ini apa gitu portnya. Nah, sangat banyak ya portnya, saya cuma dengan apa. Nah, kemudian ditambah lagi, kemudian di sini data ini tadi, nah, dibungkus lagi dengan header lagi. Jadi ditambahkan satu header lagi. Yang di network layer tadi apa? Di network layer tadi adalah IP address. Ya, seperti itu. Kemudian di data link akan ditambahkan lagi. Jadi data ini tadi dibungkus jadi satu data, kemudian akan ditambahkan lagi header dan footer. Apa isinya? Nah, di header ini alamatnya kalau di sini ada IP, kalau di sini ada MAC address-nya apa. Kemudian di sini ada juga footernya. Isinya apa? Salah satunya adalah TTL namanya, time to live. Nanti ada di bahasan selanjutnya. Kemudian baru semua ini tadi ketika sampai ke physical bentuknya akan berubah menjadi binary. Seperti itu. Oke. Nah, artinya ketika sebuah data akan dikirimkan dan diterima, diubah dari binary menjadi data lagi, maka bentuknya di layer nomor 2 adalah seperti ini. Ada header-nya, ada datanya, ada trailernya, atau ada header, ada ekor, gitu. Ada kepala, ada ekor, lebih seperti itu. Nah, isinya apa tadi? Nah, isinya, nah ini ya. Karena ini di layer 2, maka isinya adalah yang pertama adalah DMAC, SMAC. Apa itu? DMAC dan SMAC. DMAC itu adalah destination MAC address. SMAC itu adalah source MAC address. Jadi ada tujuannya, ada dari mana. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya kalian lihat dari A ke B, misalnya A mengirimkan data ke B. Yang terhubung cuma 2 komputer ini, ya gampang lah ya, kita ngetahuinnya dari A ke B gitu ya. Udah, kalau misalnya ada data ada dari mana pasti dari A gitu. B pasti tahunya dari A. Tapi kalau misalnya ternyata di sini jaringannya ada terhubung lagi dengan komputer lain, misalnya ini adalah A, B, ini adalah C, ini adalah D. Kemudian ada paket yang datang, kita tidak tahu destination MAC address-nya, kita tidak tahu source MAC address-nya. Dari mana kita tahu, dari mana si B tahu bahwa paket tersebut dari mana? Kan pasti akan sangat membingungkan kan? Makanya di sini ada destination MAC dan ada source MAC. Oh, penting juga source MAC. Penting, karena kalau misalnya C mau mengirimkan data ke B, destination yang nggak ada, maka kemana dia akan mengirimkan? Itu kan nggak jelas ya mau kemana. Maka tadi destination-nya ada. Ada aturannya nggak? Nanti ada aturannya semua. Kemudian tipenya apa aja, gitu ya.
Kemudian di sini ada PCS. Gitu. Nah, seberapa besar data tadi akan dikirimkan dalam format yang berbeda? Ada dua format, ada IEEE 802.3, ada Ethernet 2. Kapan IEEE 802.3 dipakai? Ketika field value-nya atau datanya itu melebihi dari 1.500 bit, gitu ya. Melebihi itu. Nah, kapan Ethernet 2 akan dipakai? Kalau field value-nya, kalau misalnya IEEE 802.3 itu dipakai kalau misalnya di bawah atau sama dengan 1.500. Tapi kalau misalnya Ethernet 2 dipakai di lebih atau sama dengan 1536. Gitu. Kebanyakan apa kita pakai sekarang? Kebanyakan Ethernet 2 atau IEEE? Ya, kita pakainya Ethernet 2 ya. Datanya. Ini kita lihat di sini. Nah, Ethernet 2 frame, ini karena umumnya dipakai adalah ini. Ya. Nah, seperti ini, destination, kemudian tipenya apa? Isinya tipe tadi apa? Kalau di sini ada tipe ya. Tipenya tadi apa? Tipenya ada dua macam di sini. Ada yang IP, ada yang ARP. Bedanya di mana? Coba kita lihat. Coba kita akan lihat, kita akan coba lihat di sini. Saya coba share Wiresock ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, nah kita coba klik-klik aja. Nah, kalau kita lihat semuanya Ethernet 2 ya, Ethernet 2, Ethernet 2, Ethernet 2, Ethernet 2 ya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat tadi, kalau ingat tadi di tipenya, kalau kodenya tadi 0x0800 itu adalah IP. Kita lihat di sini. Ini IP versi 4. Ini IP versi 4. Benar ya? 0x0800. Ini IP versi 4. Kalau ARP tadi jadi ada dua macam ya. Ada ARP, ada IP. Nah, ini IP semua. Kita coba cari ARP. Ada nggak ARP? Masa iya nggak ada ARP? Harusnya ada ya? Pasti ada ARP, nggak mungkin nggak ada. Kayaknya lambat aja. Nih ya, masih loading ya. Oh, karena udah lama ya, ini saya jalankan dari tadi soalnya nggak saya stop. Nah ini, kita lihat aja. Nah, Mas. cek. Apa udah masuk lagi? Oke, sorry ya, jaringannya keputus. Saya pakai jaringan kampus ini memang putus-putus.
Di YouTube juga aman ya, teman-teman di YouTube ya. Oke, kita lanjut. Sampai mana lagi saya tadi sampai lupa saya. Oh ini, sorry. Nah ini. Oke, oke, ini saya share ulang ya. Oke, nah kalau teman-teman semua tadi ingat ya, kalau tadi semuanya kita balik lagi ke tadi deh. Nah ini tipenya, tipenya ada 2. Kalau teman-teman tadi ingat, di sini Ethernet itu adanya di layer 2 di sini. Kalau misalnya di TCP/IP ada di sini, ya. Sini adalah data link. Nah, di sini adalah physical. Maka tadi Ethernet tadi ada di bagian sini. Untuk di layer 2 itu ada sebuah perangkat namanya switch. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke kampus gitu atau datang kemana gitu lihat yang kabel dicolok banyak gitu ya. Nah itu ada termasuk switch. Tugasnya switch apa? Tugasnya switch adalah membagi jaringan lokal. Tugasnya seperti itu, dia membagi jaringan lokal. Jadi misalnya untuk satu tempat aja, misalnya di kampus di sini aja gitu, di FKTI aja, atau di yang lokasinya berdekatan gitu. Nah, dia dibagi di sana. Nah, untuk bisa membagi ini ada yang namanya untuk melancarkan semua koneksinya di sebuah switch itu ada yang disebut dengan ARP. Oke, ada yang disebut dengan ARP. Jadi dia bisa membedakan switch ini di layer nomor 2 ini dia bisa membedakan apakah ini termasuk data yang harus saya forward langsung ke aplikasi atau ke end user-nya, ataukah ini hanya ARP atau pengecek sebuah jaringan. Jadi ARP itu tugasnya adalah ngecek terus jaringannya, apakah saya masih terkoneksi atau enggak, apakah saya sudah terputus atau enggak, ataukah ada jaringan baru masuk atau enggak, seperti itu. Ada host baru masuk apa enggak. Nah, dia akan melakukan seperti itu terus-menerus. Jadi switch tadi nggak bingung. Switch tadi itu nggak bingung gitu ya. Dia tahu ini apakah ini tadi termasuk ini ARP, apakah dia termasuk data. Kalau termasuk data, maka dia tadi kodenya di sini. Kalau dia termasuk data, maka di sini tadi dia disebutnya masuknya ke tipenya adalah IP. Kodenya untuk IP adalah 0x0800. Sedangkan kalau misalnya dia ARP kodenya adalah 0x0806. Tadi seperti yang saya tunjukkan di WhatsApp-nya ya. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada LLC, ada Snap. Nah, ini kalau yang untuk yang IEEE 802.3 frame. Isinya apa aja? Nanti kita akan bahas lebih lanjut lah. Tapi intinya sebenarnya kebanyakan tadi yang kita lihat datanya banyak dipakai di Ethernet 2. Oke, ini untuk frame-nya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, layer 2 atau data link itu dia pakainya MAC address untuk identifikasinya atau media access control untuk identifikasi alamatnya. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini.
Bentuknya seperti ini, mirip seperti apa ya, IP versi 6 gitu ya. Iya, karena memang sama-sama menggunakan heksadesimal. Kalau misalnya IP address itu menggunakan desimal, kalau misalnya di MAC address itu dia menggunakan angka heksadesimal. Seperti ini. Jadi di layer 2 dia menggunakan identifikasi ini, alamatnya, alamat MAC address. Ada pembagiannya nggak? Ada. Jadi ada, kalau misalnya kalian lihat, 3 yang di depan sini, nah itu disebutnya OUI, OUI gitu ya. Yang di belakangnya itu assigned by its organization. Jadi bisa diatur oleh organisasinya. Sedangkan yang OUI itu yang didaftarkan. Jadi kalau misalnya kalian sekarang pakai, misalnya sama-sama HP iPhone gitu, coba cek MAC address-nya. Maka 3 digit yang 3 oktet yang di depan ini atau 6 digit yang di depan itu sama. Jumlahnya selalu sama. Karena apa? Karena ada ini OUI-nya itu didaftarkan. Jadi tidak bisa berubah. Sedangkan assigned by its organization-nya, nah ini yang 3 oktet di belakang. Jadi ini sebutnya oktet ya. Satu ini adalah 1 oktet. 1 oktet, 1 oktet, 1 oktet, 1 oktet, 1 oktet. Sedangkan 1 oktet ini itu pakainya, sedangkan 3 oktet di belakang ini itu berbeda untuk setiap device-nya. Diserahkan kepada organisasi yang punya. Misalnya Apple ya, Apple yang ngatur gitu. 3-nya gimana cara pembagiannya dan seterusnya. Oke. Tapi tadi kembali lagi beberapa mungkin ada yang nanya ya, apakah bisa diubah gitu? Sebenarnya ada beberapa cara ngubahnya. Yang pertama, yang paling sering dipakai itu ada menggunakan virtual. Jadi misalnya pakai VMware gitu ya. Nah, VMware-nya kemudian jadi yang berubah itu adalah MAC address di virtualnya. Itu bisa. Walaupun nggak semuanya, tetap ada beberapa PC itu yang dibatasin itu nggak bisa. Cara lain itu yang saya pernah dengar ya, yang saya pernah tahu itu di Linux itu beberapa ada yang bisa diubah-ubah. Tapi tetap aja kalau misalnya nggak perlu diubah, kenapa? Biasanya diubah itu untuk teman-teman yang hacking gitu ya, itu banyak yang ubah gitu. Mereka biar nggak keidentifikasi gitu. Atau beberapa MAC address-nya di satu jaringan itu udah diblok gitu. Nah, mereka cara ngatasinnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, unicast frame. Nah, unicast itu apa? Jadi beberapa metode pengiriman itu ada dibagi jadi 3. Ada unicast, ada multicast, ada namanya broadcast. Kalau misalnya unicast itu apa? Unicast itu dikirimkan langsung ke alamatnya. Jadi kalau kalian tadi ingat, alamatnya tadi pakai apa? Alamatnya, identifikasi alamat di layer 2 itu pakai MAC. Ini akan saya sering ulang-ulang biar kalian ingat ya. Identifikasi alamat di layer nomor 2 atau data link itu adalah MAC address. Oke. Nah, kalau misalnya metode pengirimannya ada 3. Ada unicast, ada broadcast, ada multicast. Oke, sekarang kalau misalnya ini dilakukan di layer 2, maka apa yang terjadi kalau misalnya dia melakukan unicast? Nah, kalau misalnya unicast, nih di MAC address itu di bit ke-7 atau bit ke-8 ya. Bit ke-8 setelah MAC address-nya itu nilainya adalah 0. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh seperti ini. Saya ambil contoh misalnya Oke, kita akan bahas seperti ini ya, biar lebih jelas ya. Jadi MAC address itu tersusun dari heksadesimal. Benar ya? Nah, heksadesimal gimana cara pembagiannya? Ya, cara pengubahan dari heksadesimal menjadi biner gimana? Saya mau nyuruh kalian jawab, susah juga ya. Oke, ini
kita tulis di sini 1, 2, 4, 8. Nah, heksadesimal itu dari 0 sampai 15 atau sampai F ya. Jadi dari 0 sampai F. Bentar ya, saya coba cari nulis ya. Nah, dari 0 sampai F. Oke. Di mana 0 sampai F nih isinya apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah 9, A, B, C, D, E, F. Oke. Nah, ini dari 0 Oke, saya tulis di sini lagi ya. Jelas ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Jadi kalau dijumlahkan semuanya ada, kalau dari 1 sampai F ada 15 gitu ya, tapi kalau dari 0 berarti ada 16. Oke, kalau misalnya kita mau ngubah dari misalnya binary, misalnya binary-nya itu ya, di sini ya. Ada 0, 1, 0, 1. Berapa heksadesimalnya? Oke, berapa heksadesimalnya? Harusnya ini udah dipelajarin di mata kuliah lain ya. Oke, kita coba lihat gimana cara ngubahnya. Maka kita pakai format ini. Oke, ini adalah ini adalah binary-nya. Nah, kemudian di sini adalah konversinya, konversi. Oke, di konversinya gimana? Di sini kita tuliskan 8, 4, 2, 1. Nah, berarti kalau misalnya di sini 0, 1, 0, 1, maka di sini hasil heksanya berapa ini kira-kira? Yang 1 ini dihitung, yang 0 ini nggak dihitung. Berarti di sini adalah 5. Oke. Kemudian di sini binary-nya misalnya ada 1, 1, 0, 0. Maka di sini konversinya tadi tetap kita tulis 8, 4, 2, 1. Di sini hasilnya berapa? 8 sama 4, 12. 12 apa di sini? 9, 10, 11, 12. Berarti di sini C. Maka binary dengan 0101 1100 itu hasilnya adalah heksanya adalah 5C. Semoga paham di sini. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat unicast itu dia bit ke-8-nya, kalau misalnya dia unicast maka di sininya harus 0. Bitnya harus 0. Oke, kalau misalnya 0 berarti seperti ini, di sini adalah kita hitung bit ke-8. Bit ke-8 0101 1100. Nah, maka bit yang ke-8 yang ini ya, bit ke-8 yang ini itu harus bernilai 0. Kalau misalnya 0, maka ini adalah unicast. Gimana kalau 1? Nah, nanti kita lihat lagi. Kalau 1 dia gimana kalau 1? Oke, nanti kita lihat. Nah, ini nggak bisa dihilangin ya. Bentar ya. Oh, ini harus hilangin satu-satu ya. Clear. Oke. Nah, itu tadi kalau unicast. Kalau unicast, ingat ya, kalau unicast berarti bit ke-8-nya itu adalah 0. Nah, gimana kalau misalnya yang lain? Ada unicast, yang kedua ada broadcast. Nah, kalau broadcast, semuanya itu bernilai FFFFF. Jadi full, ya. Jadi bernilainya FFFFF. Kita coba pindah ini. Kita coba pindah, bentar ini ada apa? 4 plus 1, C. Oke.
Mantap. Ya, saya coba share yang Persok lagi. Oke, kita tadi lihat di slide sebelumnya ya, kita lihat kalau broadcast itu maka destination-nya itu adalah, kita coba lihat. Nah, ini ARP tipenya, destination-nya adalah broadcast. Kita lihat apakah benar? Ya, kita lihat ya F. Kalau misalnya enggak gimana? Kalau misalnya enggak, kita coba lihat yang lain. Oh, ini terlalu banyak ya. Ntar sampai saya close ya. Nah, kalau misalnya yang lain gimana? Nih, kalau misalnya dia broadcast, ARP, di sini. Nah, kalau yang lain gimana? Kalau misalnya ini, kita ambil ini. Nah, maka destination-nya adalah, destination-nya ini. Nah, oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, mana nih? Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini, nah, ya, di situ tulisnya Apple C46532. Source-nya di sini ditulisnya D-Link 77C91C6. Nah, ini apa? Ini adalah OUI-nya tadi. OUI. Nah, ini adalah OUI-nya ya. Nah, ini adalah OUI-nya. Ini adalah OUI-nya. Kalau kalian lihat di sini Apple C46552 di sini, kalau kalian lihat di sini. Nah, ini C46552. C46552. Di sini 7C91C6, 7C91C6. Maka Apple itu di sini OUI-nya adalah 3C15C2. Sedangkan D-Link di sini C412F5. Itu, ini adalah OUI-nya. Nah, sedangkan tadi yang kita mau lihat apakah iya di sini destination-nya, iya destination-nya tidak FF ya. Sedangkan kalau misalnya di sini dia broadcast seperti yang saya tunjukkan tadi, kalau di sini broadcast, maka di sini dia FF. Oke. Kita balik ke slide lagi. Udah capek belum nih? Slide-nya masih nggak banyak kok ini, udah nggak banyak lagi. Oke, itu kalau broadcast. Nah, kalau multicast gimana? Kalau tadi unicast, kalau unicast dia bit ke-8-nya adalah 0, maka kalau dia multicast, kalau dia broadcast semuanya jadi F, kalau di sini ini harus 1. Maka kalau kita coba seperti tadi, misalnya misalnya di sini binary-nya, kemudian konversinya, konversi, kemudian di sini heksanya. Maka di sini kita bisa sebutkan misalnya tadi binary-nya 0101, kemudian 1010. Nah, kemudian konversinya tadi 8 ya, S8 4 2 1 8 4 2 1. Nah, maka di sini heksanya adalah, hasil heksanya berapa? Di sini adalah 1 dan 4, berarti di sini 5. Kemudian di sini yang kedua di sini 8 dan 2, berarti 10. 10 apa? A ya berarti ya. Oke. Nah, berarti di sini hasil heksanya adalah 5A. Nah, kemudian gimana kalau misalnya dia multicast? Nah, karena di sini dia misalnya hasilnya adalah 0 ya, di bit ke-8-nya adalah 0, maka di sini harus diubah menjadi 1. Nah, maka di sini berubah juga berarti, iya berubah juga, di sininya jadi B.
Nah, maka yang tadi di sini, kalau teman-teman lihat, gimana nih ngomong? Aduh, apa ini? Bentar-bentar ya. Nampaknya ada masalah. Drawing saya bermasalah ya. Ini ada yang masuk ke ini ya? Ada yang masuk ke bentar. Oke. Wah. Oke, jadi seperti ya kurang lebih seperti tadi ya. Tahu nih ngebleng ini ya, serinya. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya di unicast di sini di bit ke-8-nya itu harus 0, di multicast dia harus 1. Oke, kita lanjut. Oke. Oke, kita lanjut aja. Nah, kalau misalnya kemudian kalau misalnya frame processing-nya gimana? Kalau misalnya tadi dia udah paketnya sudah datang, Mac-nya sudah ada, nah kemudian dia akan dilepas frame-nya. Ya. Yang seperti saya bilang tadi, ini enkapsulasi, dia diberi frame, kemudian dia balik ke atas, dia diubah. Ketika di sini layer 2, kemudian dia naik ke layer 3, maka di sini paketnya akan dirubah. Ethernet-nya dan FCS-nya akan dibuka, kemudian dia balik seperti ini. Data header-nya adalah IP. Ya, dan seterusnya. Ini prosesnya enkapsulasi dan dekapsulasi. Oke, sampai sini. Cukup mungkin sampai di sini. Teman-teman silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, ini ada tambahan dari Pak Dedi ya. Ada protokol-protokol dalam setiap layer dan pengelola dalam layer tersebut ya. Ya silakan mungkin yang lebih jelasnya ya ada dijelaskan sama Pak Dedi di YouTube, channel YouTube-nya. Silakan, ada pertanyaan atau enggak untuk mahasiswa saya di kelas TI? Mungkin materinya saya cukupkan sampai di sini ya. Untuk IP kita lanjutkan setelah ini. Ada pertanyaan enggak? Jangan ngomong di mic karena saya nggak bisa dengar. Mungkin bisa di chat, ditulis di kolom chat. Ini saya live streaming pakai YouTube-nya Pak Gupta. Jadi kalau misalnya mau ke-save atau enggak ya, saya juga nggak tahu ini. Nanti coba tanyakan sama Pak Gupta ya. Pak, apakah ada kemungkinan di Mac atau SourceMac tidak teridentifikasi? SourceMac dan
destination MAC, ada kemungkinan nggak teridentifikasi. Salah satunya kemungkinan untuk tidak teridentifikasi, bukan tidak teridentifikasi sih, tapi rusak gitu, dianggap tidak ada atau dianggap karena tadi seperti ada yang melakukan perubahan, itu bisa jadi bikin masalah untuk destination MAC atau source MAC-nya. Ya, itu bisa jadi masalah. Kalau misalnya ya aman-aman aja sih, nggak ada masalah sih sebenarnya. Biasanya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Paket MAC address ada 8 oktet. Ada 6 oktet, bukan 8 oktet, ada 6 oktet. Untuk per oktet kan nilainya heksanya. Jadi setiap oktet itu setiap nilai biner dari heksanya, bit 8-nya harus 0 kah? Misal untuk unicast tadi, iya harus 0. Jadi kalau misalnya bit ke-8-nya tidak 0 gimana? Kalau misalnya bit ke-8-nya tidak 0, kemudian yang dilakukan adalah multicast, maka 0 tadi akan diubah menjadi 1. Aturannya seperti itu, sama semuanya ya. Bukan karena ini slide-nya Huawei jadi Huawei seperti itu, enggak. Semuanya sama. Mau di Cisco juga sama, seperti itu juga. Mau di perangkat Mikrotik juga sama. Emang aturannya seperti itu. Kalau untuk identifikasinya, dia akan mengubahnya ketika itu multicast, itu akan diubah menjadi 1. Memang aturannya seperti itu. Kalau di unicast, kalau misalnya 0, hasilnya adalah 0, ya 0 tetap. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian lakukan pemantauan jaringan gitu ya, pakai WERSAC seperti yang saya tunjukkan tadi, kalian pakai WERSAC, kemudian di sana kelihatan bit ke-8-nya adalah 1 gitu. Maka itu misalnya ada serangan, kemudian bit ke-8-nya ternyata adalah 1. Maka itu serangannya dia melakukannya bukan hanya ke satu target, tapi dia melakukannya ke multicast gitu ya. Misalnya seperti itu. Identifikasinya mudahnya seperti itu. Kalau misalnya FF semua gimana sampai akhirnya, itu berarti broadcast gitu ya. Oke, sudah jelas semua? Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Silakan teman-teman semua yang di YouTube mungkin nanti sama Pak Haryo gimana absensinya. Tapi kalau untuk yang di Zoom, silakan dinyalakan dulu semua kameranya. Saya akan capture untuk laporan. Absensi juga sudah saya jalankan dari tadi ya, buat teman-teman ya, di Mouse ya. Jadi, moga nggak ada yang kelewat. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Saya akan capture dan saya masukkan sebagai laporan. Raihan, ini mana? Raihan, ada? Silakan dinyalakan dulu. Oke. Oke, saya capture ya. Oke. Oke, silakan yang belum nyalakan, silakan dinyalakan dulu kameranya. Mohon maaf kalau tadi beberapa ada gangguan ya, karena jaringannya memang lagi berantakan. Ini putus lagi kayaknya nih, Pak. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Semuanya terima kasih yang sudah hadir di perkuliahan ini, mau via Zoom ataupun via YouTube ya. Tapi untuk mahasiswa semuanya harus di Zoom ya, agar enak gitu identifikasinya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.